Rabbil alamin, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, tauladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat, pemirsa penyimak MT Pagi dimanapun berada, yang menyimak live melalui MT TV, melalui MT FM, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui IG. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah tiada henti-hentinya memberikan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, terlebih lagi nikmat kita masih bisa beribadah kepada Allah. Pagi-pagi ini bisa membukakan mata, bisa sholat tahajud, sholat subuh, dan insya Allah kita lanjutkan sampai jam 6 dengan kajian MP Pagi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, kajian kita hari ini spesial tentang fikih tarbawi, ya, fikih pendidikan. Jadi karena Senin ini kajian kita fikih, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menumbuhkan nilai-nilai propetik, ya, atau bagaimana kita bisa menumbuhkan dalam diri kita, menumbuhkan karakter propetik dalam diri kita sebagai guru, sebagai pendakwah, sebagai pengajar kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita atau kepada siapapun. Termasuk memang inilah yang menjadi tuntunan bagi kita dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi perintahnya adalah mengikuti Rasulullah, sunnah Rasulullah, contoh Rasulullah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika mencintai Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Rasulullah adalah contoh dalam segala kehidupan kita. Kalau kita mencari siapa ayah kepala rumah tangga yang paling jadi teladan, Rasulullah adalah contohnya. Siapa pemimpin negara yang paling teladan adalah contohnya Rasulullah. Siapa orang yang, kalau kita mencari juga siapa pendidik yang paling teladan, maka Rasulullah adalah contoh terbaik dalam kehidupan kita. Nah, insya Allah hari ini saya mengundang sahabat saya, Bapak Dr. Nadri Taja MPD, insya Allah sudah hadir di Zoom ini. Kita akan banyak berdialog nanti bagaimana menumbuhkan karakter profetik ini, ya, dalam dunia pendidikan. Tentu saja ini menjadi penting karena kembali kepada apa yang disampaikan tadi, bahwa contoh dari Rasulullah adalah contoh terbaik sepanjang masa, contoh terbaik bagi kita muslimin yang mengimani kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah contoh yang bisa kita terapkan, yang juga tidak sulit tentunya. Karena Rasulullah SAW diutus rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam, bagi seluruh lingkungan dan seluruh kondisi. Dia tidak berlaku hanya pada masa di Jazirah Arab saja, tidak berlaku pada masa jahiliyah saja, tapi sepanjang masa. Itulah hebatnya keteladanan yang dicontohkan Rasulullah bagi kita. Baik, kita sapa dulu Pak Dr. Nadri Taja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat, Pak Nadri? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah, ya. Ini sudah lama tidak ketemu, ya. Saya biasanya tiap pekan kita ketemu. Saya kemarin sakit hampir 2 pekan lebih, Pak Nadri. Jadi ini silaturahmi, ya. Baik, ini kita akan bicara tentang pendidikan dalam Islam nih, Pak Nadri, ya. Beliau, Bapak Ibu, adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Tarbiyah dan Keguruan di Islam. Kita akan membahas tentang pendidikan ini. Mungkin pertanyaan awal atau dialog kita awal, sebenarnya seperti apa konsep pendidikan dalam Islam? Ini dulu mungkin Pak Nadri sebelum nanti kita bicara tentang konsep profetik ini. Silakan. Iya, terima kasih, Ustadz.
konsep pendidikan dalam Islam itu sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bahwa pendidikan dalam Islam itu pendidikan yang berkesadaran dan memiliki tujuan atau orientasi. Tentu saja karena kita berbicara dalam perspektif Islam, maka paradigma Qur'ani mengatakan bahwa segala tujuan kita itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditegaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku semata. Itu yang pertama. Jadi orientasi dalam pendidikan Islam, di samping masalah duniawi, kita paham tentang apa yang kita pelajari, tentunya masalah ukhrawi, bahwasanya semua ini adalah dipersembahkan hanya untuk Allah. Termasuk dalam hal apapun, tidak hanya pendidikan menurut saya. Kedua, harus dipahami pendidik sejati dan mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Jadi yang memberikan ilmu, yang memberikan segala sesuatu yang tidak kita ketahui, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja syariatnya melalui perantaraan guru, buku yang kita pelajari, ataupun hal yang seperti ini, forum diskusi yang sekarang kita ikuti. Nah, semua itu tentu saja harus kita pahami hakikatnya Allah yang memberi. Karena ilmu itu ada 2. Ada yang muktasabah, yang kita usahakan dengan cara belajar, dengan cara menyimak, seperti yang sekarang kita lakukan. Ada magbubah. Yang kedua adalah dengan cara Allah memberikan pengetahuan kepada kita, sehingga dengan pengetahuan itu lahirlah keimanan. Nah, ini yang paling penting. Karena kalau kita mengetahui bahwasanya ilmu itu mengantarkan kepada pengenalan pada pencipta, maka kita akan tentu saja semakin dekat kepada pencipta. Yang ketiga, kita harus tahu bahwa pendidikan Islam itu prinsipnya berjenjang dan disesuaikan juga dengan perkembangan anak. Jadi Islam mengajarkan ya, untuk pemberian ilmu harus memperhatikan bagaimana kondisi psikologis anak, bagaimana kondisi atau usia anak itu sendiri, sehingga materi yang diberikan itu memiliki cara tersendiri dalam menyampaikannya. Nah, jadi itulah yang saya pahami bagaimana pendidikan dalam perspektif Islam, Ustadz. Masya Allah, sedikit saya ulang ya, supaya Bapak Ibu sahabat-sahabat bisa merecord, ini sangat baik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Nadri. Jadi satu, tadi bahwa orientasinya adalah selalu ibadah ya Pak Nadri. Jadi diawali di surat Al-Zariyat ayat 56 bahwa ini tugas dan fungsi kita sebagai manusia ibadah. Tidak terkecuali kita belajar, kita mendidik, atau melakukan sebuah proses pendidikan, itu adalah proses ibadah di dalamnya. Baik bagi orang yang mendidik maupun orang yang dididik ya. Ini kita sedang melakukan proses ibadah. Masya Allah, ini nilainya lebih tinggi dari sekedar kita belajar itu hanya orientasi duniawi, ingin pintar, ingin cerdas, ingin dapat gelar. Nah, ini sebatas itu, tidak sebatas itu, tapi dalam Islam ini Masya Allah merupakan ibadah, tadi disampaikan Pak Nadria. Yang kedua adalah pendidik sejati itu adalah Allah, dan Rasulullah pun menyampaikan ini ya, adzabani Rabbi bi ahsani ta'dzibi. Jadi Robku, Allah mengajariku dengan pendidikan yang terbaik. Jadi siapa yang mendidik Rasulullah? Allah langsung. Nah, kita harus yakin bahwa pendidikan ini adalah dari Allah. Jadi kalau orang pintar bukan karena hebat, bukan ya, karena Allah yang memberikan itu. Dan tadi menarik bahwa tidak cukup kemudian saya mah nanti pintar nggak usah belajar juga, kan ilmu dari Allah. Tidak ya, tapi harus tadi istilahnya diupayakan ya. Ada iktasabatnya, ada ikhtiarnya, dan kemudian berjenjang. Tadi Pak Nadri ya, berjenjang. Dari tentu Islam ini mengajarkan bahkan pendidikan anak itu sejak dalam kandungan, kemudian sejak bayi, sejak usia dini, sampai kemudian usia yang tidak terbatas, karena kewajiban untuk ilmu dalam Islam sampai akhir hayat. Nah, ini menarik sekali Bapak Ibu.
lanjutkan kemudian Pak Nadri, ini selain tadi bahwa ada orientasinya juga, ini terkait dengan pendidikan yang diajarkan Rasulullah ya, bagaimana nilai pendidikan propetik ini agak sedikit mungkin istilahnya agak sedikit barat-baratan jadi propetik gitu ya, tapi sebenarnya seperti apa nih pendidikan propetik ini, jangan-jangan nggak ngerti juga propete apa gitu. Silakan Pak Nadri. Iya, sebetulnya istilah propetik itu kalau kita sederhanakan pendidikan ala Nabi begitu ya. Ya, ya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu membelajarkan sesuatu kepada para sahabat pada saat itu. Tentu saja pada saat Nabi mengajarkan kepada para sahabat itu memiliki karakteristik tersendiri. Lihat bagaimana orang yang diajak atau orang yang sedang diajarnya. Ketika Rasulullah SAW misalkan ya memberikan pendidikan karakter untuk keifahan, misalkan menjaga kesucian jiwa, datang seorang pemuda kepada Rasul ingin berzina. Pada saat itu kalau kita ditanya pasti akan marah gitu kan. Tapi Nabi melakukan yang pertama otokritik kepada para sahabat. Jadi tidak langsung memukul, menghakimi, tetapi lebih menggugah kesadaran. Jadi istilahnya adalah yang pertama bagaimana menggugah kesadaran dulu. Rasulullah bertanya bagaimana kalau itu menimpa ibumu, adikmu gitu ya. Sampai pada saat itu seorang pemuda yang ditanya ya merasakan bahwasanya kalau yang dia lakukan ternyata salah gitu kan, karena dibangun kesadarannya. Sampai Rasulullah pada saat itu pun mendoakan pemuda tersebut bahwasanya ya Allah, sucikanlah jiwanya dan jagalah kemaluannya. Hal ini tentu saja kalau kita melihat dari dialog yang dilakukan Rasulullah, bahwa pendidikan itu yang pertama bagaimana caranya menggugah kesadaran peserta didik. Jadi bagaimana kita meyakinkan mereka apa yang dipelajari itu sangat penting dan tentu saja sesuai dengan kenyataan kehidupan yang mereka hadapi. Dan tentulah nanti ketika mereka sudah menyadari, itu akan menjadi sebagai bekal kehidupan mereka di kemudian hari. Jadi yang paling pertama adalah bagaimana menggugah kesadaran. Jadi kesadaran itu akan sangat penting dibuka karena mereka akan melakukan sesuatu yang dipandang bermanfaat bagi dirinya. Karena manusia punya sisi pragmatis atau sisi nilai kegunaan yang harus saya dapatkan dari sesuatu yang saya kerjakan. Jadi itu Ustadz yang salah satunya bagaimana menggugah kesadaran itu menjadi inti kunci pendidikan profetik Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi tidak dalam unsur pemaksaan gitu ya Pak Nadri ya, tapi justru di mana dibangun kesadaran. Saya kalau sadar kan ada istilah AMPAP ya, apa manfaatnya bagiku. Seseorang itu berbuat kalau tahu manfaatnya, dan ketika tahu manfaatnya, walaupun berat, walaupun susah, walaupun kemudian banyak terjal, dia akan kejar karena tahu manfaatnya. Kalau orang tahu manfaatnya bahwa sepertiga malam itu doa diijabah, ibadahnya tenang, tentram, kemudian pahalanya luar biasa, doa dimudahkan, dosa diampuni, maka mau kita untuk bangun sepertiga malam sekalipun capek, ngantuk, letih, dingin ya. Tapi kalau nggak tahu manfaatnya ya bablas saja, bangun kesiangan saja. Nah itu juga yang ditemukan oleh Rasulullah ya, membangun atau mengubah kesadaran sehingga itu lebih mudah bisa dipahami. Oke, apalagi Pak Nadri, ada lagi? Ya Ustadz, bagaimana? Cek, ini ya, internet saya tidak stabil nih. Cek. Iya. Maaf Pak Nadri, ini internetnya tidak stabil nih. Iya. Oke, mulai dilanjutkan lagi Pak Nadri selanjutnya. Baik. Di pendidikan propetik ini. Iya, yang selanjutnya mengenai tahap berikutnya setelah orang dia dibuka
kesadaran dirinya, tentunya yang paling utama juga adalah input materi. Jadi diberikan yang namanya transfer of knowledge. Jadi diberikan pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan. Ya, jadi bagaimana pada saat itu mereka menyaksikan langsung Nabi Muhammad SAW mempraktekkan apa yang Nabi Muhammad lakukan, sehingga para sahabat dan orang-orang pada saat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, yang paling penting dari apa yang disampaikan itu adalah cara menyampaikan yang kita sebut sebagai metode. Jadi diperhatikan dalam hal penyampaian materi. Maka Nabi Muhammad SAW caranya adalah dengan hikmah, dengan cara penuh pelajaran yang tentu saja diiringi dengan nilai-nilai kesantunan yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, tahap berikutnya melakukan pembiasaan. Jadi pembiasaan untuk apa tujuannya? Untuk membentuk karakter profetik tersebut. Karena setelah orang sadar, setelah orang tahu, maka dia akan membiasakan apa yang ia ketahui dengan penuh kesadaran, sehingga hal itulah yang akan menjadi sebuah pembiasaan yang mengkristal dalam bentuk karakter. Jadi karakter itu kalau bisa digambarkan tahapannya adalah menyadari perspektif dari profetik itu, yang kedua adalah mengetahui, yang ketiga adalah membiasakan, sehingga mengkristal menjadi karakter profetik. Begitu Ustadz, jadi tahapannya ada tiga. Jadi Masya Allah, ini jadi Rasulullah itu sangat aplikatif ya, aplikatif artinya langsung diajarkan, tapi tetap ada proses-proses yang dilalui atau dilakukan, dan proses ini bisa kita tiru tentunya dalam melakukan sebuah pendidikan. Apalagi tadi ketika bicara tadi sudah mengiring di pendidikan karakter ya, bagaimana membangun karakter itu harus diawali dari kesadaran, kemudian pengetahuan ya, jadi faham ilmunya diberikan dan dibiasakan ya. Masih ada lagi Pak Nadi, bagaimana membangun karakternya sehingga kemudian ini bisa tumbuh nilai-nilai ini dalam diri seseorang gitu ya. Kalau kita posisi pendidik, tumbuh dalam diri kita sebagai pendidik, juga menerapkan ini kepada peserta didik yang nilai-nilai profetik ini. Mungkin tadi selain metode juga apalagi, atau metode apalagi yang bisa kita lakukan? Iya, tentu saja di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana ruh dari pengajar itu sendiri. Karena begini, ada sebuah ungkapan, at-thariqatu ahammu minal maddah. Jadi metode itu lebih penting daripada materi. Waruhul mudaris ahammu minasyai. Jadi ruh pengajar itu lebih penting dari apapun. Maka Rasulullah SAW karena langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penggemblengan ibadah, melalui pendidikan berbagai peristiwa yang menimpa kehidupannya, tapi Rasulullah menjalani semua itu tentu saja melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi ciri khas dari bagaimana pendidik yang profetik itu. Jadi pendidik profetik itu tidak hanya dia memiliki pengetahuan luas, kecakapan dalam berbicara, public speaking, atau menguasai metode tertentu. Yang paling penting adalah di sini adalah ruh dari pengajar itu sendiri. Ini adalah hal yang memang sifatnya abstrak, tetapi bisa kita rasakan karena memang hal itu bagaimana Rasulullah melakukan pendekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah-ibadah yang beliau lakukan. Nah, ini Ustadz yang paling penting aspek dari selain metode dan juga materi yang diberikan, yakni ruh dari pengajar itu sendiri atau kecerdasan spiritual kalau saya boleh bilang. Iya, iya. Wah, ini penting nih Bapak Ibu ya. Harus memiliki kecerdasan spiritual atau ruh pengajar itu sangat penting ya. Kalau sedikit saya mentemplate dengan kompetensi guru ya, kompetensi pengajar nih, mungkin Bapak Ibu para pengajar sangat hafal ya. Ada 4 kompetensi, ada kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik gitu ya, kemudian kompetensi sosial, dan satu lagi apa nanti saya. Nah, jadi 4 kompetensi ini yang paling penting adalah kompetensi satu lagi profesional gitu ya. Jadi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional.
Maka seorang guru yang terpenting apa yang disampaikan Pak Nadri tadi adalah memiliki kompetensi kepribadian. Karena sehebat apapun dia mengajar, kalau tidak disertai dengan ruhnya yang baik, ruh sebagai pengajar, ruh yang dia juga ingin mengubah dan merubah siswanya, ini berat ya. Hanya sekedar menyelesaikan materi, hanya sekedar menyelesaikan kurikulum beres. Padahal lebih dari itu, pendidikan adalah melakukan sebuah proses perubahan, dan proses perubahan itu harus diawali dari dirinya. Itu yang tadi disebutkan oleh Pak Dari, kecerdasan spiritual ya. Roh seorang guru itu akan bisa merubah kalau dianya sendiri memulainya. Mohon maaf ya kalau mungkin seorang guru agama, guru PAI, dia ngajarin suruh anak-anaknya sholat tepat waktu tapi dianya sholatnya tidak tepat waktu, nyuruh tahajud tapi dia nggak pernah tahajud, nyuruh sholat duha tapi dia nggak sholat duha, suruhannya itu nggak ada efek sama sekali gitu ya, kurang nendang, tidak berpengaruh, hanya sebatas kata-kata, sebatas pengetahuan, tapi tidak menjadi yang bisa merubah. Dan akan kuat bisa merubah kalau diri kitanya sebagai gurunya memiliki perubahan ini gitu. Baik Bapak Ibu, masih ada lagi Pak Nadri sebelum nanti kita undang nih Bapak Ibu yang ada di Zoom ini atau juga di medsos lainnya, silakan yang di FB, yang di IG atau medsos lainnya. Mumpung ada Pak Nadri nih, dosen di ilmu tarbiyah dan keguruan, kita bisa dialog juga. Pak Nadri mungkin masih ditambahkan tentang bagaimana proses pendidikan properti ini. Ya. Yang paling penting juga setelah pembiasaan itu adalah penguatan atau yang disebut sebagai reinforcement. Jadi bagaimana peran pendidik itu ya, dia mampu memotivasi dikala proses dalam pembiasaan itu mengalami pasang surut, gitu ya. Karena dalam proses pembiasaan pasti manusia itu ada kalanya merasakan kejenuhan. Jadi pada saat itulah fungsi pendidik itu bukan hanya sebagai orang yang menyampaikan materi, tetapi dia menjadi juga sebagai motivator. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam memotivasi para sahabat untuk tetap bersemangat. Karena kita ketahui faktor yang bisa menurunkan semangat itu kalau dalam pandangan agama salah satunya adalah faktor keimanan yang naik turun. Ya, al-imanu yazidu wa yankus. Jadi iman itu naik turun. Maka perlu di sini yang namanya penguatan. Jadi penguatan berupa motivasi, berupa dorongan yang menguatkan bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang memang bermanfaat kelak di akhirat maupun di dunia yang sedang kita jalani. Nah, dengan penguatan-penguatan itulah maka yang asalnya sudah menjadi dalam posisi yang dia itu lemah, dalam posisi yang kurang motivasi, bisa termotivasi. Nah, makanya yang bisa memotivasi itu ketika memang ruh pengajar itu terisi dengan nilai-nilai keilahian. Maka disinilah kalau boleh disimpulkan, jadi tahapannya ada 4 juga tambahannya. Jadi yang pertama tadi menggugah kesadaran, yang kedua adalah bagaimana memberikan ilmu, ketiga membiasakan, dan yang keempat adalah menguatkan itu sendiri. Jadi itulah yang patut diperhatikan dalam pendidikan ala Nabi. Begitu Ustadz. Baik, baik. Oke, saya juga mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Pak Nadi, terkait bagaimana dengan hubungannya sifat-sifat Nabi. Kan kita kenal ya, dari kecil kita belajar tentang sifat Nabi, sidik, tablik, amanah, fatonah, begitu. Nah, kemudian sifat ini seperti apa kalau kita implementasikan dalam bentuk pendidikan? Apakah itu juga menjadi sifat yang harus dimiliki oleh para pendidik begitu? Iya, jadi mengenai 4 karakter yang sidik, amanah, fatonah, tablik, tentu saja itu yang populer kita sering dengarkan ya, dan memang sampai saat ini pun digunakan dalam rujukan penyampaian materi di sekolah. Nah, tentu saja hal itu perlu dimiliki oleh pendidik, karakter mengenai kejujuran, amanah, ya. Misalkan seorang pendidik, dia harus menyampaikan apa yang ia sampaikan dari materi tersebut sepenuhnya bertanggung jawab tanpa melakukan manipulasi kebohongan. Kalau rekayasa improvisasi, itu silahkan saja.
Tetapi yang penting adalah bagaimana yang disampaikan itu sesuai dengan rujukan. Maka para pendidik yang tentunya sudah mengalami proses awalnya sebelum menjadi pendidik secara legal di sekolah tersebut, dia pasti mengenal yang namanya bagaimana ketika proses perkuliahan tidak plagiasi, gitu kan? Di sana diajarkan, dan itu juga tentunya yang akan membentuk karakter jujur, sehingga dia tidak boleh melakukan manipulasi atau kebohongan. Kedua, amanah. Bagaimana apa yang diberikan kewajibannya ya dari pihak lembaga, maka dia harus penuhi untuk bisa menjadi orang yang amanah, begitu Ustadz. Kalau dalam konteks bagaimana menjadi seorang pendidik. Kemudian kecerdasan tentu saja, karena bagaimana dia bisa memberi kalau dia tidak memiliki, gitu kan prinsipnya. Jadi dia harus juga memiliki pengetahuan yang luas. Itu orang akan tertarik ketika berbicara dengan pendidik yang memiliki wawasan yang luas. Ketika ditanya, dia mampu menjawab dengan baik. Yang selanjutnya adalah bagaimana tabligh. Tabligh di sini kalau boleh disederhanakan dalam konteks pendidikan, jadi komunikatif. Guru bagaimana menyampaikan itu dengan cara yang menyenangkan, sehingga audiens atau peserta didik itu tertarik juga dengan cara penyampaian guru. Maka guru perlu juga sebetulnya kemampuan public speaking yang bagus, Ustadz. Itu kalau kita mau sederhanakan dalam konteks pendidikan di sekolah, Ustadz. Ya, Masya Allah. Jadi luar biasa. Ini sifat Nabi juga bisa kita kita adopt dalam dunia pendidikan ya. Apalagi tadi bicara bahwa seorang fatallah ya pendidik ya harus lebih cerdas, harus terus belajar, itu meningkatkan kemampuannya. Apalagi kita berhadapan dengan peserta didik yang tentu setiap tahun atau mungkin setiap generasi berbeda ya. Sehingga ada ungkapan dari Ali bin Abi Thalib ya, tadribun nas fi zamanihim. Jadi ajarilah manusia, orang-orang atau anak-anak itu sesuai dengan zamannya. Nah, tentu sekarang zaman era milenial, zaman era teknologi ini juga kita harus siap dan memberikan pendidikan sesuai zaman yang dihadapi. Begitu Pak Nadri. Mungkin satu poin lagi sebelum kita dialog. Ini tentang pendidikan saat ini, masa kini ya, dengan era globalisasi ini, era 4.0 mungkin sudah menuju 5.0. Ini bagaimana supaya tetap nilai-nilai propetik ini tidak hilang, Pak Nadri? Seperti apa yang mungkin harus dilakukan oleh seorang pendidik? Iya, tentu saja yang dilakukan oleh seorang pendidik adalah mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu sendiri, Ustaz. Jadi bagaimana nilai-nilai ini adalah nilai yang sudah melesak di dalam dirinya, ya. Namun ketika zaman ini sudah mengalami perubahan sebegitu cepatnya, maka yang harus dilakukan oleh seorang pendidik adalah adaptasi, Ustadz. Jadi mengadaptasi kemampuan dirinya, menyesuaikan dengan kondisi zaman ini, bagaimana dia juga menguasai kecakapan teknologi, untuk kemudian dia bisa menginternalisasikan juga nilai-nilai profetik ini kepada peserta didik. Apalagi kemarin misalkan dengan konteks pembelajaran yang daring dalam masa pandemik misalkan, itu menjadi tantangan bagaimana karakter profetik ini bisa juga diberikan kepada peserta didik dengan cara penyampaian yang sangat terbatas. Maka tentunya di sini guru juga perlu mengupgrade kemampuan dirinya dan mengadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Inilah yang memang perlu dilakukan oleh guru karena zaman begitu cepat mengalami perubahan. Begitu. Ya. Masya Allah, betul sekali ya. Apalagi ketika pandemi ini semua dipaksa, kemudian mau tidak mau gitu pembelajaran jarak jauh, pembelajaran pakai teknologi, dan hasilnya tetap sebaiknya memang tidak menghilangkan daripada proses pendidikan propetik itu. Baik Pak Nadri, karena waktu kita izin nih untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama ada sebelum yang di Zoom boleh juga raise hand ya kalau mau langsung nih, mumpung ada Pak Nadri. Dan yang bertanya melalui medsos, izin bertanya Ustadz, ini dari Ibu Alfer ya.
Ibu Alfer bertanya, sehubungan dengan proses penguatan tadi, bagaimana penguatan terhadap lingkungan di luar rumah? Maksudnya jika di rumah anak-anak sejak awal sudah dikenal dengan nilai Islam, tapi ketika keluar lingkungan heterogen. Nah, ini gimana nih penguatan tadi, Pak Nadri? Silakan. Ya, kalau untuk anak-anak yang usianya tergolong misalkan di sekolah dasar, maka peran orang tua juga di sini harus menjadi pendamping. Jadi di satu sisi memang kita membiarkan anak berinteraksi di luar ya dengan beragam karakteristik yang ia hadapi itu sebagai proses pendewasaan. Karena tentu saja mereka akan hidup di lingkungan yang tentunya berbeda dengan di zaman kita hidup, Ustadz. Di sini kalau memang kita bisa menjadi seorang pendamping di luar rumah, mendampingi anak ketika bermain, maka di sana tentunya fungsi kita untuk bisa bagaimana mendekati anak, gitu ya, mendampingi anak, mengenalkan atau menyaring hal-hal yang baik dan tidak baik, itu kan sehingga pada saat itu juga menjadi salah satu penguatan nilai tersebut. Jadi penguatan nilai di luar rumah. Adapun ketika memang posisi orang tua tidak bisa mendampingi dan anak ketika itu kembali ke rumah, ya, maka di sana juga perlu dibangun dialog atau diskusi. Apa yang tadi misalkan didapatkan ketika bermain. Anak itu biarkan bercerita. Nanti setelah bercerita tentunya ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang tadi juga dianggap negatif. Maka di sini perlu dipilah hal positif yang harus kita jadikan sebagai penguatan nilai, yang negatifnya misalkan ada ungkapan kata-kata kasar yang diungkapkan oleh teman bermainnya. Nah, itu kita reduksi, kita hilangkan bahwa hal itu tidak baik dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tentu saja di sini peran orang tua ya, dia harus juga menjadi garda terdepan ketika memang sang anak itu ya, si anak itu dia kembali ke rumah, kita juga menjadi orang yang sebagai tempat curhatnya anak, begitulah Ustadz. Ya, ya, Masya Allah. Jadi begitu Bu Alfer ya. Kalau kita mengingat ranah pendidikan itu ada tiga, Pak Nadri ya. Ada di lingkungan rumah, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi tiga tempat ini tidak boleh kemudian kita pisahkan satu sama lain. Jadi merasa cukup di rumah, tapi di masyarakatnya tidak kita perhatikan. Atau juga termasuk sekolahnya. Nah, kenapa kita harus memilih sekolah yang tepat buat anak kita, lingkungannya yang baik? Karena sekolah juga sangat kuat pengaruh lingkungannya di dalam membentuk karakter putra-putri kita nanti, begitu ya. Dan tadi sampaikan Pak dari awal, apalagi di usia dini, usia anak-anak, itu adalah bagaimana penguatan pendidikan di rumah, itu sangat penting. Kalau di rumahnya udah kuat, nanti lingkungan masyarakatnya ada banyak perubahan heterogen, jadi orang tua lah yang mereduksi atau memfilter bagaimana supaya anaknya tetap pada koridor yang benar, pada yang dicontohkan oleh Rasulullah. Demikian pula nanti peran sekolah, bagaimana sekolah ini memberikan pendidikan yang mengarah kepada pendidikan yang benar. Baik, ini ada di IG Pak Nadri, dari IG Nisa Insani ya. Ustadz mau bertanya bagaimana agar tetap bisa menjaga keikhlasan sebagai guru dalam memberikan pengajaran ya, yang memiliki beban kerja di luar tugas pokok. Jadi tugas guru ngajar, tapi kadang guru itu dikasih beban-beban lain gitu ya. Nah ini gimana supaya bisa menjaga keikhlasan? Itu pertanyaannya Pak Nadri. Iya, tentu saja kembali kepada orientasi pendidikan itu bertujuan ya dan berkesadaran. Jadi apa yang kita lakukan ya, yang sekarang kita lakukan dan dianggap beban, jadikan itu sebagai salah satu kenikmatan. Itu saja yang pertama. Jadi bahwasanya ini adalah amanah dari Allah dan saya dipercaya untuk menjalani amanah ini. Yang kedua, ya, kita juga harus memandang, kalau kata Nabi itu, lihatlah kalau dalam urusan dunia itu ya ke bawah gitu Ustaz. Ada orang-orang yang di luaran kita, boleh jadi seumuran dengan kita, ya, tetapi nasibnya tidak seberuntung kita yang sudah memiliki profesi guru. Ya, jadi itu yang harus kita pahami, bahwasanya ternyata kita diberikan kesempatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah ini. Nah,
inilah yang memang menjadi bagaimana cara untuk menjaga keikhlasan kita, bahwasanya apa yang kita lakukan walaupun mungkin balasan yang didapatkan dari sisi materi tidak begitu besar, maka tentu saja motivasi dalam Al-Quran mengatakan kepada kita wa ma indallahi khair, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Maka itu yang harus menjadi sebuah keyakinan. Ini jadilah investasi atau tabungan akhirat kita, ya, bahwasanya dengan pekerjaan ini boleh jadi Allah juga sedang menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan misal tidak bisa digugurkan dengan ibadah sholat atau ibadah lainnya, maka boleh jadi dengan pekerjaan ini, ya, Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Bukankah yang kita harapkan pada akhirnya adalah maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tips, tentu saja perspektif yang saya miliki seperti ini, dan mudah-mudahan ini menjadi cara untuk mengajarkan bagaimana keikhlasan yang harus kita miliki pada saat bekerja. Begitu Ustadz barangkali. Baik, Masya Allah. Begitu teknis saya, jadi penting sekali apa yang disampaikan Pak Nadri tadi. Kalau kita berangkat dari keikhlasan, bagaimana cara menanamkan keikhlasan? Pertanyaannya tentu saja kita harus memahami tugas dan peran fungsi tadi. Jadi kalau kita ikhlas jadi guru, mungkin dikasih beban lain karena nggak ada pilihan, misalkan dia harus buat RPP-nya, harus buat evaluasinya, harus buat rencana pembelajarannya, harus membuat analisis dan seterusnya, ya lakukan saja. Ya, insya Allah itu bagian dari kita memberikan pelayanan yang terbaik sebagai guru. Ya, memang ada beberapa beban sekarang. Waduh, ini gurunya tidak sekedar ngajar, beban administratifnya banyak. Lakukan saja. Kalau ikhlas, itulah justru amal soleh kita. Ya, boleh jadi di luar itu Allah tadi sampaikan Pak Nadi memberikan rezeki dari jalan lain. Ini saya punya pengalaman Pak Nadi dengan DT Insani keliling di beberapa provinsi, ada 19 provinsi, 32 kota di cabang-cabang DT Peduli. Kita memberikan pelatihan guru tangguh gitu, guru-guru yang honorer yang secara keuangannya terbatas itu, mereka guru pelosok, kalau ngajar harus berkilo-kilo ke tempat yang dituju, jauh, gaji kecil, tapi ternyata cukup. Ya, saya tanya gimana Kang? Ada seorang guru sudah 15 tahun jadi guru honorer, sekarang udah mohon maaf gajinya 400.000. Terus saya tanya gimana? Punya istri, punya anak, 3 kendaraan, ada motor walaupun second katanya. Kan nggak masuk di akal kalau 400.000, istri 1, anak 3. Tapi rezeki bukan dari gaji, ya, dari honor. Allah bisa ngasih dari mana saja, dan itulah keberkahannya. Begitu Mbak Nisa, ya. Lanjut, masih ada waktu nih. Dari ini terkait tadi ruh pengajar nih Pak Nadri. Di IG Gema Sofian. Bismillah, izin bertanya Ustadz, saya Gema dari Bogor terkait ruh pengajar. Ini bagaimana metode tarbiyah zatiyah atau self informant, ya, pendidikan atau membangun ruh tadi ala Rasulullah untuk zaman ini, berlaku di zaman ini. Ini mungkin pertanyaan terakhir, ya, karena waktu kita agak sedikit lagi. Silakan Pak Nadri. Iya, ada 2 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mujahadah, punya niat kesungguhan. Jadi kesungguhan inilah yang kemudian nanti akan melahirkan sebuah tindakan. Nah, yang kedua yaitu riyadhah. Jadi realisasi dari mujahadah itu bentuknya riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan. Latihannya itu adalah pembiasaan berupa ibadah, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan wajib dan amalan sunnah yang tentunya bisa kita pelajari, ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut. Jadi yang bisa dilakukan tarbiyah zatiyah itu 2 hal. Pertama mujahadah, yang kedua adalah riyadhah. Kita tahu orang yang bersungguh-sungguh itu jaminannya kan di dalam surah Al-Ankabut, Allah yang akan menunjukkan jalannya. Dan Allah jamin, Allah membersamai ketika kamu berbuat kebaikan tersebut. Nah, yang selanjutnya di sana juga riyadhah itu adalah pembiasaan. Jadi ala bisa karena dibiasakan gitu kan. Kita bisa tahajud, jadi seperti Ustadz terbiasa sodaqoh, terbiasa tepat waktu dan lain sebagainya karena kita biasakan. Jadi
dua hal ini menjadi bekal dalam bagaimana kita melakukan ya atau mendapatkan ruh pendidik itu ya dengan tarbiyah zatiyah, mujahadah dan riyadah Ustadz. Begitu Ustadz. Baik, Masya Allah. Jadi gitu Kang Sofyan ya, Kang Sofyan di Bogor. Satu ada mujahadah, artinya punya kesungguhan, niat, tekad yang kuat. Yang kedua adalah riyadah. Tidak cukup punya niat, tidak cukup punya tekad, tapi harus dilatih, dibiasakan. Contoh mau tahajud, harus mulai punya tekad yang kuat, mau bangun sepertiga malam, gitu ya. Tidak cukup niat, banyak orang yang berniat tapi bangunnya enggak, ya. Maka setelah itu paksakan dulu supaya menjadi terbiasa. Kalau sudah dipaksakan dan terbiasa akan lebih nyaman, akan lebih terbiasa. Justru kalau kehilangan akan tidak enak. Nah, kemudian Bapak Ibu juga penting ini yang merupakan atau pembangunan tarbiyah zatiyah ini penting sekali lagi bagi seorang pendidik karena ini akan membuat memiliki ruh untuk bisa merubah. Ya, jadi ayo mari kita minimal sih kalau menurut saya sebagai tambahannya nih Pak Nadri yang menjaga yang wajib dan melengkapi yang sunnah, gitu ya. Apa yang wajib ya sholat, puasa yang itu wajib harus dijaga. Khususnya sholat 5 waktu, upayakan tepat waktu berjamaah di masjid bagi guru laki-laki. Yang kedua, amal-amal sunnahnya ditingkatkan sehingga dengan itu bisa membuat kita lebih optimal lagi, gitu ya, lebih bertenaga lagi, lebih ada ruhnya sebagai pengajar. Oke, baik, masih ada ternyata ini masih banyak sih, tapi saya pilih saja ya. Nah, ini tentang pendidikan usia dini Pak Nadri. Bagaimana? Ini dari Cici di IG juga. Apakah anak usia dini itu patut dipaksa untuk belajar jika tidak mau belajar? Atau seperti apa bagi orang yang atau bagi anak-anak yang masih usia sangat dini untuk kita menanamkan semangat belajarnya? Begitu Pak Nadri? Iya. Untuk pembelajaran itu justru tidak bisa dengan cara dipaksa. Kalau dalam perspektif ala Nabi tadi, kembali kepada apa yang sudah disampaikan, bahwasanya kita menggugah kesadarannya itu misal gitu dengan cara memotivasi, memberikan hadiah, itu kan memberikan iming-iming hal yang positif, karena memang pada usia segitu anak memiliki pandangan yang dia realistis, gitu kan. Kenapa saya harus belajar gitu kan? Karena usianya itu memang sudah usia bermain pada saat itu. Mereka merasa nyaman dengan fase di usia tersebut dengan bermain. Nah, maka di sini pemaksaan itu tidak bisa dilakukan kepada anak-anak yang relatif usianya masih kategori usia dini. Maka di sini perlu bagaimana kita menggugah dalam bentuk motivasi ya. Misal gitu ya, kalau nanti itu belajar dan punya target, misalkan bisa seperti yang diharapkan, ada berupa reward yang diberikan kepada anak tersebut. Yang kedua, caranya adalah konteksnya bisa saja dengan cara belajar sambil bermain gitu kan. Jadi anak-anak misalkan kita memiliki metode yang bisa mengajarkan apa yang kita harapkan itu dengan cara bermain sesuai dengan dunia mereka. Jadi itu juga menjadi hal yang penting karena tanpa mereka serasa dipaksa, mereka akan merasakan kenyamanan bahwasanya bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain itu hal yang digemari oleh mereka. Maka di sini perlu ilmu bagaimana yang pertama memahami psikologi usia dini, yang kedua bagaimana metode belajar sambil bermain. Nah, ini penting gitu kan. Sehingga tidak ada kesan pemaksaan untuk anak yang masih usia PAUD. Begitu Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nadri atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan, ada resen juga, tapi mungkin karena waktu kita harus kita akhiri ya, 2 menit lagi. Kalau yang resen atau yang di Zoom masih boleh stay nanti setelah jam 6 ya. Kalau masih ada pertanyaan, insya Allah Pak Nadri masih ada waktu beberapa menit ke depan. Bapak Ibu yang baik, demikian dialog kita hari ini ya, semoga jadi ilmu dan hikmah terkait dengan bagaimana menumbuhkan nilai-nilai propetik dalam pendidikan kita. Sebelum diakhiri ini 1 menit 2 menit terakhir Pak Nadri, ada yang akan disampaikan sebagai closing statement di pertemuan kita pagi hari ini, silakan. Iya, baik Bapak Ibu sekalian dan pemirsa dimanapun, tentu saja
yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Pendidikan ala Nabi ini mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Yang kedua, kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mendidik kita hakikatnya dan syariatnya juga melalui ilmu yang kita pelajari dari guru, begitu. Yang ketiga tadi bahwasanya kita juga harus memperhatikan setiap jenjang ya perkembangan usia agar apa yang kita berikan kepada peserta didik itu sesuai dengan takarannya. Begitu Ustadz. Jadi mudah bermanfaat. Terima kasih Pak Nardi dan Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung hari ini, ada 60 lebih di Zoom, juga belum bisa dihitung nanti yang di FG, IG dan seterusnya. Semoga pertemuan ini penuh berkah. Mohon maaf sekali lagi kalau belum terjawab semuanya. Sebagai informasi, izin nitip informasi, insya Allah STAI Darut Tauhid juga masih penerimaan ya sampai awal September. Bagi yang mungkin belum menentukan kuliah, mau kuliah kemana, masih pendaftaran juga sekolah-sekolah Darut Tauhid untuk tahun akademik atau tahun ajaran di 2023 nanti sudah bisa mendaftar dari sekarang. Ini kenapa dari sekarang? Karena memang diseleksi ya kalau di sekolah. Silakan juga bisa mendaftar, bisa dibuka kalau untuk pendidikan mahasiswa baru, linknya di STAI Darut Tauhid, di STAI Darut Tauhid ya, tinggal dicari di websitenya atau di 022-2088-9918 untuk telepon atau WA 0813-2120-2628. Terima kasih sekali lagi Pak Nadri. Ya, demikian Bapak Ibu, Dr. Nadri Taja MPD dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah.
Jangan lupa, sobat sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.